Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Karena itu kita bisa senantiasa untuk bergembira atau bersuka cita. Let us rejoice. Karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Ada satu lagu yang mungkin suka kita nyanyikan ya, dalam persekutuan doa, juga pada waktu kita melakukan doa keliling atau doa di tempat-tempat tertentu ya. Kerajaan-Mu datanglah. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan
seperti di surga, di bumi seperti di surga. Lagu ini mungkin sering kita nyanyikan ya, tapi kita perlu camkan kata-katanya ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Ini satu doa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Nanti kita lihat ya, ada di Matius ya. Tapi kita perlu camkan kata-kata ini waktu kita nyanyikan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja. Siapa itu? Yaitu Yesus ya. Penguasa di udara diruntuhkan. Jadi kerajaan iblis sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kemudian dia dibangkitkan, dia naik ke surga. Dan sebelum naik dia berkata, kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di bumi dan di surga. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Jadi dia katakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Lalu biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita ya. Coba kita lihat di Matius 6 ya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami mulai Matius 6 ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Kita lihat beberapa penekanan di sini ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada satu hal yang menarik ya, yang mungkin kita nggak sadari, bahwa kita bisa memanggil Tuhan yang kita sembah itu ya, pencipta alam semesta ini, dengan sebutan Bapa ya, Aba atau Bapa. Ketika kita terima Tuhan Yesus, lalu kita menjadi ciptaan yang baru, firman Tuhan mengajarkan bahwa Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita, dan oleh Roh itu kita bisa memanggil Dia Aba, Bapa. Ya, Roh Kudus itu yang mengajari kita. Kita menjadi ciptaan baru, dan oleh karena itu kita menjadi anak-anak Allah, dan kita bisa panggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Di doa Bapa kami ini sangat spesial karena dikatakan ini Bapa kami. Jadi ini doa ketika kita naikkan bersama-sama sebagai anak-anak Allah dan kita panggil Dia Bapa ya. Kemudian kalau kita ingat Yohanes 17 ayat 3, dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya. Jadi kehidupan yang kekal itu dimulai ketika kita mengenal Allah Bapa ya. Dan kita mengenal Yesus Kristus, kita bisa kenal Allah Bapa lewat Tuhan Yesus, karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, kita panggil Bapa atau Aba, kalau kita betul-betul merenungkan, mencamkan ya, meresapi
arti sebutan ini ya, Bapa, maka doa kita itu akan terasa beda sekali ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar berdoa sudah lafal ya, kita ucapkan tanpa mengerti arti kata Bapa itu. Waktu kita sebut Bapa atau Aba ya, atau Dedi ya, atau Papa, ini ucapan yang sangat dekat ya antara anak dengan bapaknya. Nah, ayat yang berikutnya di ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang kita nyanyikan tadi ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kita bisa buat itu menjadi spesifik, di rumah kami seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumah tangga kami seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di perusahaan tempat kami bekerja seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat pelayanan kami seperti di surga. Pernah gak kita merenungkan bahwa ketika kita berdoa seperti ini, datanglah kerajaanmu, thy kingdom come, kita meminta kerajaan itu menguasai kita ya. Namanya kerajaannya atau kingdom itu punya wilayah kekuasaan. Jadi waktu kita bilang datanglah kerajaanmu, sebenarnya kita berkata, Tuhan berkuasalah atas kehidupanku, berkuasalah, memerintahlah atas rumah tanggaku, memerintahlah atas pekerjaanku, atas tempat di mana aku ada. Lalu dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari ayat ini saja ya, kita bisa percaya bahwa Tuhan merancangkan yang baik buat kita. Sebab kalau kita berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kita tahu di surga gak ada penyakit, di surga gak ada kesusahan, di surga tidak ada sesuatu yang tidak enak ya. Jadi kalau kita berdoa jadilah kehendakmu di bumi, di rumah tangga kita seperti di surga, berarti kita percaya bahwa kehendak Tuhan yang di surga itu, yang baik itu juga bisa dan seharusnya terjadi dalam kehidupan kita di bumi, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di sekolah kita, ya di pekerjaan kita, di usaha kita. Walaupun mungkin saat ini nampaknya belum seperti yang kita harapkan, tapi kita bisa deklarasikan ini, kita nyatakan berulang-ulang, bahkan dalam bentuk lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi, di sini seperti di surga. Di surga tidak ada penyakit, dan oleh karena itu aku berdoa, kami berdoa juga tidak ada penyakit di keluargaku, tidak ada penyakit di rumah tanggaku, tidak ada penyakit di lingkungan tempat aku berada. Walaupun mungkin saat kita menyatakan hal ini keadaannya belum seperti itu, tapi kita mendeklarasikan supaya kehendak Tuhan yang di surga itu terjadi juga di bumi, di sini, di tempat kita berada. Kadang-kadang kita mungkin tanpa sadar kita berdoa, Tuhan jika Engkau menghendaki supaya aku sembuh, sembuhkanlah aku. No, gak seperti itu ya. Kita perlu jelas bahwa Tuhan mau yang terbaik buat kita. Sebagai contoh begini ya, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan seluruh dunia, akan semua orang, bukan hanya atas sebagian orang, tapi akan dunia ini, akan seluruh dunia. Dan karena itu ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, artinya gak semuanya, maunya semuanya, tapi harus masing-masing memutuskan untuk percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal ya. Kehendak Tuhan adalah
semuanya bisa percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Karena dia mengasihi seluruh isi dunia ini. Tapi untuk menerima kasihnya itu yang dinyatakan lewat Yesus Kristus, itu adalah pilihan masing-masing. Hari ini misalnya kalau saya mengundang ya teman-teman semua, ayo ikut, saya mau traktir makan di satu restoran, saya bayarin semua karena itu restorannya all you can eat. Satu orang misalnya bayar berapa? 500.000 misalnya atau 1 juta. Ayo siapa yang mau datang? Saya bayarin. Tidak semua mungkin mau datang. Karena masing-masing punya pilihan. Ya, belum tentu percaya apa yang saya katakan. Belum tentu yakin apakah saya begitu baik. Belum tentu yakin apakah saya punya semua biaya yang diperlukan, saya bisa bayar enggak itu ya. Jadi itu pilihan. Hal yang sama juga begitu. Ketika Tuhan berkata dia mengasihi isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, maka tidak semua yang percaya hal itu. Tapi setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Surat Petrus juga mengatakan hal yang sama. Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Tapi tidak semua pada akhirnya selamat. Kenapa? Karena keputusan untuk percaya dan menerima keselamatan itu ada pada masing-masing kita. Karena ada kehendak bebas. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah ada perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam khususnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Itu pilihan. Ketika akhirnya Adam makan juga buah terlarang itu dari pohon pengetahuan itu pilihan dia. Walaupun awalnya yang makan adalah Hawa ya, istrinya. Kemudian Hawa memberikan kepada Adam, itu pilihan juga Adam mau ambil apa enggak. Tapi Adam memutuskan untuk mengambil juga dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Hal yang sama juga dengan penyakit. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Di surat Petrus dikatakan mengutip perjanjian lama. Dan kalau kita pelajari Alkitab, firman Tuhan di kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat orang yang datang kepada Yesus punya banyak masalah, punya penyakit, semua disembuhkan. Dan kalau kita baca firman Tuhan, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kita berkata kehendak Tuhan adalah firman-Nya yang tertulis dan kita baca kitab Injil bahwa firman yang telah menjadi manusia itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia, maka itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan di muka bumi 2000 tahun yang lalu, yang kemudian sekarang kita bisa membacanya dalam Alkitab 66 kitab. Dan Roh Kudus yang mengajari kita sehingga kita bisa mengerti apa yang kita baca itu. Ya. Jadi dari ayat ini saja, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kita bisa percaya bahwa Tuhan mau yang terbaik buat kita. Tentu ada masa-masa mungkin kesulitan yang kita hadapi, tapi itu cuma ujian yang membuat kita bisa naik kelas karena kita kuat. Berikutnya ya, dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Ini menarik sekali. Dalam bahasa Inggris dikatakan give us our daily bread ya. Daily bread itu apa? Makanan tiap hari, makanan harian atau roti harian ya. Jadi artinya kalau dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, artinya kita nggak bisa makan sekaligus makanan untuk seminggu. Nggak bisa. Saya makan sekali hari Senin aja, nanti minggu depan baru makan lagi. Nggak bisa. Kita perlu makan setiap hari. Jadi sebenarnya tidak cukup kita hanya kebaktian seminggu sekali dengar firman Tuhan yang mungkin cuma 1 jam atau katakanlah 2 jam, lalu selebihnya kita nggak pernah dengar firman Tuhan lagi.
Ingat Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada dua hal dikatakan di situ ya. Ada roti, ya makanan jasmani, dan ada firman atau firman rema. Itu yang memberi makan kerohanian kita. Nah, kalau kita setiap hari makan saja 3 kali untuk tubuh kita bisa cukup kuat, maka seharusnya makanan rohani kita juga tidak cukup seminggu sekali. Kalau kita hanya 1 atau 2 jam mendengar firman Tuhan yang dipadatkan pada hari Minggu, lalu sisanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita isi pikiran kita dengan berbagai berita negatif dari media sosial, dari medsos. Kita baca berbagai macam bacaan yang mempengaruhi cara berpikir kita. Tentunya kita tidak bisa berharap kita mempunyai kekuatan rohani yang cukup ketika kita menghadapi tantangan. Kadang-kadang orang berpikir kita hanya perlu datang kepada Tuhan ketika datang masalah. Kita cari hamba Tuhan, pendeta, kita minta didoakan. Lalu setelah didoakan, sudah sembuh, sudah. Kita kembali lagi kepada kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja dengan gaya kita sehari-hari, sampai akhirnya masalah timbul lagi, lalu kita datang lagi, minta didoakan lagi. Sebenarnya ya gak salah juga untuk datang minta didoakan. Tapi kalau itu berulang-ulang, maka kita tidak pernah bertumbuh. Kita mengalami banyak kerugian. Tentu kita tidak bisa ibadah seperti di gereja yang waktu kita lakukan ketika masih ibadah onsite. Setiap hari belum tentu kita bisa seperti itu. Tapi kita bisa baca firman Tuhan setiap hari masing-masing. Kita bisa gunakan gadget kita bisa lihat di YouTube ada firman Tuhan. Coba pakai pagi hari, mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit atau 30 menit, dengar renungan harian, baca renungkan firman Tuhan. Itu makanan rohani kita, itu daily bread, itu cukup untuk 1 hari. Besoknya kita perlu lagi baca beberapa menit saja, 5-10 menit, kalau bisa setengah jam bagus sekali. Lalu sepanjang hari kita melakukan aktivitas, kita punya kekuatan rohani. Sama seperti kita sudah sarapan pagi, sudah makan makanan jasmani, kita juga makan makanan rohani. Seorang teman punya Bible dan tulisannya bagus sekali ya, no Bible, no breakfast ya. Jadi baca Alkitab dulu, baru baca firman Tuhan. Tapi intinya kita perlu senantiasa makanan setiap hari, daily bread, baik yang jasmani maupun yang rohani. Yang berikutnya, ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni ya. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Kenyataan bahwa kita datang kepada Dia meminta ampun akan kesalahan kita menunjukkan bahwa kita bisa diampuni. Memang ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Tapi kalau seseorang sudah menghujat Roh Kudus, dia memang tidak akan pernah bisa meminta pengampunan karena hatinya sudah keras. Dia tidak akan merasa bersalah dan dia tidak akan berdoa untuk minta ampun. Jadi kalau kita sempat merasa tertuduh salah lalu kita datang minta ampun, itu artinya Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita dan kita bisa diampuni. Tapi kalimat berikutnya ini yang penting, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa disambung seperti ini? Karena sebenarnya yang paling penting adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya,
Walaupun memang orang itu sudah bersalah dan tidak minta maaf sama kita ya, tetap kita harus mengampuni. Kalau tidak, Matius 18 ayat 34 itu menceritakan bagaimana perumpamaan tentang seorang yang berhutang sangat banyak. Dan karena orang ini gak mampu untuk membayar hutangnya, maka orang ini dilemparkan, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi raja kemudian kasihan lihat orang ini, karena orang ini nangis dan minta ampun ya. Dan dia bilang, Tuhan ampuni aku, tolong beri aku kesempatan membayar hutangku. Lalu akhirnya orang ini dibebaskan, tidak perlu masuk penjara. Tapi begitu dia baru keluar, dia ketemu temannya yang berhutang cuma sedikit saja. Dan orang ini nagih, tidak mau memberi kesempatan buat orang yang berhutang ini membayar hutangnya. Sehingga orang ini masuk penjara. Dan ketika raja itu mendengar hal itu, raja ini marah sekali. Mengapa kamu tidak membebaskan orang yang berhutang pada kamu yang cuma sedikit itu, sementara aku sudah membebaskan kamu dari hutangmu yang sangat banyak itu? Lalu Matius 18 ayat 34 mengatakan, maka marahlah tuannya itu atau raja itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, kata algojo ini adalah kata yang dipakai untuk yang tanpa sadar mungkin kita alami, membuat jiwa kita tertekan, membuat jiwa kita penuh duka cita, kesal, jengkel, marah. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka tanpa sadar kita ini berada di bawah tangan algojo rohani, yaitu roh-roh jahat yang mungkin menekan kita dalam pikiran kita. Itu sebabnya seringkali ketika dalam pelayanan orang diminta untuk mengampuni orang yang bersalah. Entah orang itu sadar apa enggak yang bersalah itu, tapi kita harus mengampuni supaya kita jangan dianiaya oleh algojo rohani tersebut ya. Dalam dunia roh itu ya, ada setan-setan yang menggocoh, yang membuat pikiran kita stres, jengkel, marah. Itu sebenarnya karena kita tidak mengampuni. Kemudian yang terakhir ya di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa kita diingatkan atau kita ucapkan doa ini ya, yang diajarkan Tuhan Yesus, jangan membawa kami dalam pencobaan ya. Itu mengingatkan kita ya, bahwa sebenarnya hidup kita ini ada kehendak bebas ya, yang kalau kita nggak hati-hati kita bisa berbuat apa saja yang kita inginkan. Tapi kalau kita berdoa seperti ini menolong kita untuk mengingatkan supaya Tuhan membawa kita di jalannya senantiasa, sehingga kita nggak perlu nyasar ke tempat-tempat yang bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan adalah kehendak Tuhan supaya kita senantiasa berada dalam rencananya yang sempurna. Yuk kita doa ya. Sebelumnya kita nyanyikan lagi lagu ini sekali lagi. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
Engkau adalah Tuhan yang baik senantiasa. God is good all the time. Dan oleh karena itu kami mau senantiasa bersuka cita. Kami mau berkata, let us rejoice. Kami mau bergembira Tuhan karena Engkau. Karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.